Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, dunia ini penuh dengan cerita dan perjuangan yang membutuhkan suara kita. Selamat datang teman-teman semua dalam perjalanan yang membangkitkan dan penuh makna. Hari ini kita akan menjadi alasan mengapa membela Palestina adalah panggilan untuk hati yang peduli dan penuh dengan keadilan. Saat kita membuka mata terhadap kehidupan di Palestina, kita tidak hanya melihat peta, tetapi cerita sejati dari rakyat Palestina. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang menjalani kisah hidup penuh dengan tahanan dan tekad. Bayangkan, hidup di bawah bayang-bayangan penduduk, mempertahankan hak hidup di tengah badai konflik. Maka saatnya bagi kita untuk mengangkat suara dan menjadi pilar dukungan bagi mereka yang berjuang keadilan dan perdamaian. Membela Palestina bukan hanya tentang kebebasan, melainkan tentang menyuarakan kebenaran dan menghapuskan ketidaksetaraan dan merajut keharmonisan di antara kita semua. Jadi, bersiaplah untuk merenung, terinspirasi, dan bersama-sama membentuk dunia yang lebih baik. Ini adalah kisah kita, panggilan untuk membela Palestina. Lantas, kenapa kita harus membela Palestina? Palestina telah melahirkan ribuan ulama dan tokoh-tokoh Islam terkemuka yang berkhidmat untuk Islam. Tercatat, para ulama yang lahir atau pernah tinggal di Palestina adalah Imam Malik bin Dinar, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, Imam Asy-Syafi'i, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oleh karena itu, Sultan Mahmud Daruddin Zanki pernah mengucapkan sebuah perkataan yang fenomenal. Aku malu kepada Allah untuk tersenyum sedangkan Baitul Maqdis masih terjajah. Sultan Abdul Hamid II bahkan pernah mengatakan, saya tidak akan pernah menjual sejengkal tanah pun dan bumi Palestina. Beliau katakan ini dengan tegas dan penuh keberanian pada saat menolak segukan uang dalam jumlah sangat besar dari orang-orang Zionis Yahudi yang ingin menempati sebagian wilayah Palestina. Tidak kalah fenomenal adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Didorong oleh kecintaannya yang mendalam kepada bumi Palestina pada tanggal 27 Rajab 583 Hijriah, beliau berhasil membebaskan Baitul Maqdis Palestina. Ketika ingin membebaskan Baitul Maqdis, Sultan Salahuddin Ayyubi tidak langsung menyiapkan tentara dan peralatan perang tersebut. Akan tetapi, yang mula-mula beliau melakukan adalah mempersatukan umat Islam dalam satu ikatan akidah yang benar, yaitu akidatul ahli sunnah wal jamaah. Menurut beliau, kesatuan akidah akan melahirkan kesatuan hati. Kesatuan hati antar umat Islam adalah kekuatan yang dahsyat yang tidak akan dikalahkan oleh siapapun. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, beliau memerintahkan setiap zuru azan di semua wilayah yang beliau kuasai untuk mengadakan akidah syariah setiap hari sesaat sebelum azan subuh. Sungguh, berbagai keadaan yang telah disebutkan merupakan bukti bahwa kita telah merdeka. Lantas, apakah cukup dengan itu kita lalai dan lupa atas penindasan yang terjadi kepada Palestina hari ini? Masyarakat Indonesia tidak bisa menutup mata. Kalian semua bangkit untuk mendukung warga negara Palestina. Kenapa tidak? Semenjak negara ini berdiri, salah satu cita luhur Indonesia mengatakan bahwa sungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maka dari itulah cukuplah hal ini menjadi penguat bahwa masyarakat Indonesia mengutuk keras tindakan penindasan yang dilakukan Israel kepada Palestina. Apakah kalian pikir konflik Israel dan Palestina sekedar perebutan wilayah? Apa kalian pikir perseteruan yang terjadi di Gaza adalah konflik kepentingan agama? Hari ini, pendapat-pendapat itu harus disingkirkan terlebih dahulu. Sebab warga Palestina tidak hanya seorang Muslim. Palestina adalah wilayah istimewa 3 agama, meliputi Islam, Nasrani, dan Yahudi. Ketika bom-bom atom itu dijatuhkan di Gaza, tidak hanya saudara-saudara Muslim yang tewas, namun masyarakat Nasrani yang ikut menjadi korban dalam bom tersebut. Perseteruan Islam dan Palestina tidak berubah kok. Konflik tidak hanya perebutan wilayah maupun sekedar isu agama, namun konflik tersebut ada tragedi kemanusiaan. Jumlah korban yang terlalu banyak itu tidak lain adalah tragedi kemanusiaan. Palestina butuh bantuan dan dukungan dari kalian semua. Mari rapatkan barisan. Berikan dukungan semampu kalian baik secara material maupun imaterial.
Membela Palestina juga berarti mendukung penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan. Kita harus membangun kesadaran dan penderitaan yang dialami oleh warga Palestina, termasuk keterbatasan akses mereka terhadap sumber daya dasar dan hak pendidikan. Solidaritas dengan Palestina mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, mengingatkan kita untuk bersatu melawan ketidakadilan dimanapun terjadi. Dengan bersuara untuk Palestina, kita turut berkontribusi pada upaya menciptakan dunia yang lebih berkeadilan dan damai. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Pertama, tidak menggunakan produk-produk yang mendukung Israel. Salah satu dukungan terbesar kita kepada Palestina adalah berhenti atau tidak menggunakan produk-produk yang mendukung Israel. Ketahui telah rekan-rekan semua bahwa dari produk-produk yang mendukung Israel itu adalah sebagian keuntungan untuk menyerang masyarakat Palestina. Bayangkan jika kita menggunakan produk-produk yang pro-Israel, maka kita secara langsung tidak langsung ikut mendukung penjajahan Palestina. Kemudian, memanfaatkan media sosial. Media sosial bisa menjadi cara kita untuk menyadarkan banyak orang yang tahu tentang perang di Palestina. Dengan media sosial pula kita bisa menyadarkan banyak orang untuk peduli terhadap persoalan kemanusiaan yang begitu kritis di Palestina. Mudah-mudahan makin banyak orang yang tergerak hati untuk ikut peduli terhadap Palestina. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.